Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan ke saham. Kebetulan ada temen gitu ya yang bertanya bagaimana cara membeli saham. Nah, ya saham Indonesia gitu ya. Oke, kalau saham Amerika kemarin saya udah ada ulas ke saya menggunakan GoTrade Indonesia. Saya nggak bisa rekomendasikan apapun. Kebetulan saya ini pakai yang ini. Kebetulan aja. Karena ada banyak banget ya, ada banyak. Nah, kebetulan saya pakai GoTrade yang ini. Ya, kalian harus ngecek sendiri dan cari-cari sendiri ya. Tidak mana bagus, mana jelek, mana saya nggak tahu. Yang penting karena kebetulan saya pakai yang ini. Untuk yang saham Amerika, caranya saya sisipkan di deskripsi ya, di itunya. Nah, untuk yang saham Indonesia yang di IHSG, di Bursa Efek itu, saya menggunakan BCA Sekuritas dan NH Korindo, yang ini dua ini. Yang ini NH sama ini. Nah, kalian harus cari yang lain, terserah, cari profilnya, jangan hanya ngelihat ini kemudian pakai yang ini, itu jangan. Kalian coba explore mana sekuritas yang terbaik menurut Anda. Yang penting harus di bawah naungan OJK. Nah, cara mudahnya kalian masuk ke IDX ya. Kalau bisa ke Google, ketik aja IDX atau idx.co.id. Nah, kalian cari di anggota bursa dan partisan, kemudian profil anggota bursa. Nah, di sini ada banyak nih. Banyak sekuritas di Indonesia yang sudah terdaftar. Misalnya karena di perbankan, kalian mudah perbankan ya nggak apa-apa perbankan gitu ya. Kemudian diklik di sini. Nah, ini kan semuanya ada di sini. Overview-nya apa, laporan keuangannya, kemudian izinnya, ini izinnya. Semuanya ada, kantornya dan lain-lain. Artinya kalau di sini ada paling tidak yang sudah resmi. Jadi pilih yang resmi, jangan kalau ada iklan untuk beli saham dan lain-lain, lihat dulu ke IDX. Nah, ini untuk melihat sebenarnya di OJK ya, tapi susah ngeceknya di sana. Yang penting ada di sinilah gitu ya, ada izinnya gitu. Nah, kalau sudah tahu, milih lah gitu ya, sudah memilih yang mana, terserah kan memilih yang mana yang menurut kalian oke. Misalkan aplikasinya mudah digunakan, ini kan banyak banget guys sekarang yang sekarang nih mudah digunakan. Kalau kayak yang ini sebetulnya agak-agak jadul gitu ya, agak-agak rumit sedikit, tapi ya enggak apa-apa. Saya akan mencoba ini caranya aja. Contoh, misalkan nih kalian ke BCA Sekuritas karena mungkin kalian merasa aman dengan bank gitu ya. Bank itu kan banyak, ada BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas dan lain-lain. Kalau mau lewat sana juga bisa, nggak apa-apa. Misalkan nih ke BCA Sekuritas. Kemudian kalau sudah punya kan ini, kalau belum ya open account, klik open, dia akan dibawa ke tempat lain. Misalkan apakah data tidak. Oke, terus yes. Nah, kemudian kalau ini nggak usah, login aja. Nah, ini isi semua data pribadinya. Sama seperti kalian mau daftar sesuatu lah gitu ya. Ikutin aja ini semuanya sampai selesai lah gitu ya. Nanti akan semua, nanti kalian ikutin next sampai udah selesai. Kemudian kalian dapatkan approval gitu ya. Nanti kemudian nunggu sekitar 2 mingguan. Kalau saya 2 mingguan, untuk memang cukup lama ya. Saya nggak tahu kenapa zaman sekarang kok agak lama, tapi saya BCA Sekuritas agak lama karena dulu begitu. Juga NH Korindo juga agak lama untuk mendapatkan akun. Misalkan di sini kalian ke sini, kemudian ke login. Kalau belum punya, kalian register gitu ya, akan dibawa ke tempat lain. Kemudian kalian isi sama persis, nanti prosesnya begitu. Setelah selesai kemudian approval, nanti setelah dapat kalian akan mendapatkan rekening. Butuh proof, kalian harus mendapatkan rekening dan harus diisi guys, minimal 250.000. Nah, nanti kalau sudah di approve gitu ya, kalian akan punya di sini. Kalau pakai BCA ya terserah, tapi ya saya biar nunjukin kan biar gampang gitu ya.
Di sini ada info RDN di sini. Nah, ini adalah info RDN. Contoh misalkan BCA Sekuritas saya dapat rekening RDN. Kemudian NH Korindo saya dapat rekeningnya ini. Jadi nanti transfer ke sini duitnya. 250.000 minimum. Itu untuk kayak pendaftaran lah. Nanti kalau udah masuk bisa dipakai untuk beli aset, beli saham gitu. Tapi di sini dulu. Jadi transfer dari mana-mana bank atau kemana ya nanti ke rekening ini. Ini ke Sekuritas, ke sini masukin duitnya. Oke, kalau sudah berarti sudah aktif. Kalian bisa langsung ke. Oke, kalau sudah di home, dari home gitu ya. Kalau mau udah, kalian ke watchlist. Nih watchlist di bawah sini. Kalian lihat watchlistnya apa di sini. Kalian bisa add di sini, ditambahkan di sini. Nah, kalian udah ada banyak banget saham. Nah, sahamnya ada 800 saham lebih. Terus mau milih yang mana ya terserah gitu, kalian harus nyari-nyari lah saham yang menurut kalian oke apa ya. Kalau mau blue chip ya bangsa perbankan dan lain-lain gitu ya. Kalau yang nggak kenal ya pokoknya cari aja deh, kira-kira saya kok kenalnya Indofood karena banyak Indomie dan lain-lain, cari Indofood gitu ya. Di sini Indofood. Contoh lah misalkan kalian kok kenal rokok Sampurna, ini ada HM Sampurna, kemudian harganya ini 940 rupiah. Jadi sekali pembelian itu minimum adalah 100 lembar, jadi tinggal kalikan ini 100. Misalkan nih kita ke chart dia seperti ini, udah gitu ya tinggal buy, beli aja gitu ya. Ini lotnya tambahin 1, kemudian harganya 94.000, itu satu lot, itu 100 lembar. Jadi kalau kalian minimal 100.000 untuk membeli ini, kalian tinggal buy saja gitu, tinggal buy gitu ya. Karena itu nanti ada jamnya. Nanti kalau ini karena minta pin ya nanti kasih pinnya gitu. Itu untuk di NH Korindo. Udah habis itu nanti akan masuk ke portfolio ke sini. Kalau saya udah nggak ada guys, habis itunya apa namanya sahamnya. Ya, sekarang saya sedang geser ke kripto, tapi kira-kira seperti itulah, gampang gitu ya. BCA Sekuritas juga gitu. Tampilan seperti ini sama sih lah, mirip-mirip lah ya. Kalian bisa ngeliat di sini juga sudah ada. Kalau mau yang mana ya Goto, Astra, kemudian film, apalagi Telkom pakai kode-kode guys. Tapi kalau nyari yang lain kalian ke watchlist aja di sini, kemudian ke edit stock, kemudian tanda plus. Nah di sini ada banyak juga. Mau beli perusahaan apa ya bebas lah, kalian milih aja. Misalkan kenal kalian tiba-tiba pengen beli apa ya, nih bank, misalkan bank MNC lah mungkin karena terkenal. Oke, kalian save, kalian buka misalkan ya, kalian buy misalkan. Nah karena kan tutup ya. Nah ini harganya adalah Rp85 per lembarnya. Jadi kalau kalian mau beli ya nanti nunggu siang, jadi harus siang belinya. Oke, misalkan kalian ke sini sudah kebuka bank gitu ya. Harganya adalah per lembar Rp85. Tapi minimal sama ya, 100 lembar satu lot belinya. Kalian kalau mau ini ada dua, ada klik kanan kiri. Ini bid adalah jual, yang harganya aja lah gitu ya. Kira-kira kalian punya duit, kalian mau beli, kalau beli pasti harusnya yang lebih murah dong. Kalau beli pasti yang murah, berarti nawar di sini. Terserah kalian, ini harga pasar 85. Kalian bisa beli di bawahnya juga. Ya tapi ngantri gitu ya, nggak langsung kebeli, nunggu. Kalau mau lebih cepat beli tanpa nunggu ya di harga pasar atau di atas harga pasar, itu biasa cepet. Tapi misalkan nih saya mau beli harga pasar, ya klik aja di sini gitu ya. Saya mau beli di yang lebih murah 82 gitu ya, tinggal nanti kalian buy. Nah ini karena tutup jadi jam kerja guys, jam 8, itu order jam 6 sampai jam 16, berarti jam 6 pagi sudah bisa order gitu ya. Kalau order tapi bukannya dia kayaknya jam 8 deh. Kalian beli udah oke ya, sudah
Habis itu nanti akan masuk ke portfolio sini guys, ke portfolio seperti ini. Saya masih punya Goto nih 200.000 lah. Tuh kan di sini 200.000 ya, karena kan minimum kemarin beli ngisi minimum, kemudian ya sudah tak isi di sini, dan saya belum koleksi lagi lah gitu ya, artinya seperti itu mudah. Nah untuk menjual sudah ada videonya, malah menjual kemarin pas menjual Goto saya jual, videonya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja gitu ya. Oke, begitu saja sih guys caranya, cara membeli menjual ya. Memang agak-agak kalau yang ini ya mau nggak mau kalian harus ini dulu apa namanya, coba-coba dulu gitu ya. Yang penting daftar dulu, kalau belum daftar agak susah karena saham ini sekarang sudah ada KYC. Dulu kripto paling gampang, tapi kripto sekarang juga sama, harus pakai KYC guys, harus pakai KTP dan lain-lain. Sama dulu bebas, sekarang udah enggak, aturan Indonesia udah berubah. Saham juga begitu, forex juga begitu. Tapi yang saham mungkin agak sedikit lama memang. Untuk yang ini saya udah lama, udah berapa tahun lalu, tapi sekarang nggak tahu, mungkin udah dipermudah, yang penting dokumen udah lengkap seperti itu. Nah itu adalah untuk beli yang udah IPO guys. Kalau yang belum IPO saya belum pernah dapat, kalian mungkin belajar dulu. Saya kan kalau yang pra IPO belinya bagaimana gitu, saya belum tahu caranya juga gitu ya. Saya nggak punya kenalan juga yang ngerti gitu, tapi saya belum pernah belajar bagaimana cara belinya yang pra IPO sebelum dia dirilis, sebelum dia apa namanya dijual di bursa efek, kita sudah beli duluan. Nah itu ada antrian biasanya seperti itu, pasti ada caranya, cuman saya belum pernah guys, belum tahu, jadi saya nggak bisa memberikan gambaran seperti apa bagaimana membeli saham yang pra IPO ya, seperti itu. Oke guys, buat yang belum paham kalian bisa apa ya, ke Telegram, ketik aja Cryptovers Republic, nanti kalian masuk lewat Telegram, mungkin saya bisa bantu apa ya, cara kalau belum paham nanti kan bisa cobain ininya gitu ya, kalian kalau pengen tahu gitu. Atau di YouTube juga banyak, di Google banyak dan lain-lain, kalian bebas lah gitu ya. Artinya belajar dulu kan nggak apa-apa kan. 250.000 contoh saya juga cuma 250.000 udah berapa tahun, udah berapa lama ini, sudah lama lah ini. Mana nih ya, ini nih tuh, rugi kan karena belinya waktu itu pas tinggi-tingginya gitu. Jadi pas tinggi saya beli, jatuh ya, ini hasilnya nih gitu ya. Kita biasa FOMO dia lagi naik kita malah beli gitu. Harusnya pas baru banget pet hari pertama maksimal 3 hari, nggak boleh lah. Kalau udah 3 hari, udah 2 hari aja udah terlalu tinggi gitu, pasti nanti lama-lama dia jatuh lagi. Nah sebaiknya sih mau kripto mau saham biasanya minggu pertama beda terbang, habis itu dia akan koreksi, udah pastilah. Tapi sedalam apa koreksinya ya nggak tahu, tapi nggak bakalan balik lagi, bisa jadi, tapi pasti akan turun lagi. Kalau udah ketinggian ya hold aja, tunggulah sebulan 2 bulan 3 bulan sampai dia koreksi dulu, nanti di lembah kalian baru masuk. Ya, seperti itu pasti akan ada koreksi. Kalau udah terlalu tinggi jangan. Kemarin sama karena FOMO kan, semua orang pada beli, ikut beli, jadi kayak gitu geng. Untuk beli saham di Indonesia ya, saham Indonesia saya menggunakan NA dan BCA Sekuritas. Ada banyak sekali guys ya, jangan hanya ini, banyak lah. Yang penting resmi saja, kalian lihat di DX atau di OJK yang izinnya resmi gitu ya, pokoknya yang resmi, jangan yang abal-abal. Kalau dicek nggak ada ya jangan, mending cari yang lain gitu, yang pasti ada di sana gitu. Karena kalau resmi setidak-tidaknya ya aman lah, setidak-tidaknya gitu ya. Masa negara sih pengen menjerumuskan rakyat kan nggak mungkin, makanya mereka menjaga supaya sekuritas tempat kita menyimpan duit dan asetnya itu bertanggung jawab dengan aset kita gitu ya. Oke, itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye bye.
Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.